kenapa kok apa yang ada di ajaran agama itu masih belum bisa memunculkan kesadaran dalam berspiritual bagi kebanyakan mereka pemuka-pemuka agama. Karena kalimatnya berupa larangan. Ketika kalian dijejali larangan, kalian akan menganggap bahwa sesuatu yang dilarang tersebut buruk. Ketika kalian dilarang untuk memperkosa, dilarang untuk seks bebas, kalian akan secara global memaknai bahwa seksualitas itu buruk, bahwa penis kalian itu tidak seharusnya ada, itu alien aja dibuang, gitu kan. Tapi masalahnya ini nggak bisa dibuang. Kemudian kalian merasa bersalah sudah memilikinya. Bahkan kalian tidak sadar kalau kalian merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu ada. Rasa tidak nyaman itu selalu menaungi, membayangi ketika penis kalian berdiri. Atau kalau cewek ketika kalian horny, rasa bersalah itu ada. Walaupun mungkin kalian rasanya kayak halus, hampir-hampir sama, tapi itu selalu ada. Nah, ketika itu nggak disadari, seksualitas kalian akan meledak. Meledak artinya adalah mulai error. Kalian akan melakukan apa yang dilarang. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, kita tahu Linggayoni ya, seperti Monas itu kan lambang Linggayoni. Lambang. Iya, pertemuan antara organ intimnya wanita dan laki-laki kan ya. Itu memang kalau di Nusantara khususnya di Jawa ini, kita sering kan banyak bangunan yang pakai Linggayoni. Itu kan memang perpaduan seksual itu, masalah itu ya. Sangkan paraning dumadi. Jadi awal mula terciptanya seseorang ya kita semua ini. Kita itu. Karena dari situ itu. Dan simbolnya kan ini kan. Satu-satu kan. Nggak ada yang yoninya dimasuki 3 kan, nggak ada kan. Oh iya. Nggak ada yang ya satu lawan satu. Kosong, nunggu dimasukin nggak ada. Nah, itu satu-satu kan. Nah, itu saya enggak jadi tanya ke situ. Saya enggak jadi tanya ke situ. Iya. Karena memang itu satu paket memang Mas. Memang ya. satu paket. Satu paket. Iya. Bukan 3-1 ya. Berarti kalau misalnya trisam atau gangbang berarti itu sudah di luar spiritual dan sebagainya, dengan dari apapun itu tidak ada alasan membenarkan itu. Jadi itu gini. Ekspresi kesadaran itu. Jadi kan gini. Ya memang ekspresi, tapi ya kita perlu cari tahu ekspresi ini muncul atas error yang mana. Ternyata errornya karena kalian menolak seksualitas kalian sendiri. Apa yang kalian tolak itu akan meledak. Contoh, kalian menolak seksualitas kalian. Kemudian kalian akan demen melihat foto porno. Kalian demen melihat video porno, sekarang banyak, kalian ketagihan. Yang awalnya seks itu di alien ini pindah ke kepala. Pindah kan. Kan harusnya tetap di sini kan. Kenapa dia pindah ke kepala? Karena yang di sini kalian tolak seksualitasnya. Kalian nggak nyaman sama tubuh kalian yang seksual. Akhirnya pindah ke kepala. Menurut kalian lebih aman. Padahal enggak. Itu adalah fase yang berbahaya. Ketika itu sudah pindah di kepala, kalian hobi nonton video porno, kalian hobi majalah porno, tinggal tunggu waktu. Karena ketika kalian hobi video porno, majalah porno, dopaminnya akan crash. Ketika dopamin crash, prolaktinnya high, kelainan akan muncul. Entah itu threesome, entah itu lesbian, entah itu homo, entah itu jomblo seumur hidup, dan lain-lain. Banyak lah. Jadi itu ketika seksualitas pindah ke kepala, kalian ketagihan video porno, ketagihan coli, masturbasi, dan lain-lain. Yang cewek juga mungkin ketagihan dengan alat yang elektrik, ya sama. Jadi dopaminnya akan turun di bawah ambang batas, kemudian prolaktinnya akan tinggi. Nah itu awal. Buyar weh. Kalian akan bosan dengan pasangan resmi kalian. Nah, kalian mulai jajan karena autopilot genetiknya aktif. Nah gitu.
ada fantasi dan imajinasi ketika yang mungkin sama relate dengan apa yang barusan Mas Riko katakan. Mungkin ada kejenuhan karena ini sudah lebih dari 15 tahun ya berumah tangga. Pasangan ini berusaha berimajinasi. Dia mengidolakan tokoh siapa, artis siapa. Si istri juga sama, diberi kebebasan. Itu menurut Mas Riko ya, pola seperti itu. Kenapa ya orang-orang di zaman modern itu kok enggak tambah benar, kok malah tambah rusak? Karena masalah kejiwaan. Tentunya nanti enggak ada landasan spiritualnya orang-orang seperti begitu. Karena gini, kita dari kecil diajari untuk melawan emosi kita sendiri. Ketika kita nggak belajar menerima emosi kita sendiri, pikiran kita sendiri, kita akhirnya juga nggak bisa menerima orang lain. Nah, ketika kita nggak bisa menerima orang lain, akan ada konflik. Kemudian emosi kita tambah menumpuk, akhirnya kita kesel sama pasangan kita, kemudian itu numpuk, akhirnya seksnya menjadi membosankan. Otomatis kan nggak ada orang yang suka melakukan hubungan seksual dengan orang yang dia kesel kan. Nah, karena kesel akhirnya muncullah ide di pikiran, tak sambil bayangin inilah biar bisa naik. Yeah. Nah itu. Oke, ini ada tema ya tetap sama tadi tentang seks dan spiritual. Kita tahu beberapa di ajaran A atau B, tokoh-tokohnya itu kebanyakan punya istri lebih dari satu. Banyak lah. Kalau kita kaitkan ini, ya, masalah spiritual, ajaran religius dan sebagainya, ini kan tentunya untuk pemurnian jiwa, kembali kepada Tuhan nanti. Terus penjelasannya menurut Mas Riko gimana? Masalah seks dengan banyak istri yang poligami itu, seperti agama ABC itu, gimana Mas penjelasannya? Oke, intinya adalah gini. Intinya adalah kebanyakan dari kita itu belum selesai dengan seksualitas kita sendiri. Tuh. Itu yang mencontohkan tuh figur-figur top, Mas. Bentar. Jadi apakah beliau itu belum selesai dengan masalah aku nggak bilang gitu. Aku bahas yang turunannya dulu. Jadi banyak. Belakang ini kan banyak tokoh spiritual yang kemudian ketemuan memperkosa. Iya kan? Ketemuan mencabuli anak di bawah dan lain-lain. Itu kan berarti seksnya belum selesai kan? Karena ada dogma bahwa seks itu buruk. Tapi figur yang asli, yang ada di puncak, yang kemudian beliau menikah banyak, kan banyak kan figur kan, nggak cuma agama A, tapi ya, banyak lah, B, C, D, E, F, G. Ya. Intinya adalah cerita yang sama terjadi ketika istri pertamanya sudah meninggal, beliau baru banyak menikah. Pesannya berarti apa? Apa? Buat banyak generasi? Buat lebih banyak generasi penerus atau gimana? Intinya adalah cintanya sudah selesai di istri pertama. Sisanya adalah santunan. Nggak tahu gimana. Sisanya apa, Mas? Santunan. Berarti nggak tahu mereka gimana. menikahi bukan dasar cinta berarti. Yang selanjutnya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan intinya karena aku tidak hidup di zaman itu, ya nggak tahu. Tapi intinya yang perlu kita ketahui ya adalah kebanyakan orang tercerahkan, kalau case-nya memang istrinya banyak, dia menikah banyak itu setelah momen istri pertamanya meninggal. Ya silakan kalian pikirkan sendiri. Karena jawabanku pasti tidak memuaskan hasrat kalian. Bung Karno gimana, Mas? Ya intinya adalah kebanyakan dari kita seksualitasnya belum selesai. Dan tokoh-tokoh yang memang dari ceritanya terlihat sangat tercerahkan, pasti ya istrinya satu atau paling pol nggak punya istri sama sekali. Oke, mungkin terakhir ini Mas ya. Banyak kan berita itu yang di lembaga pendidikan. Ada di pondok, pesantren atau apa itu ya. Ada yang di suatu biara, bahkan di gereja, pelecehan seksual kepada murid-muridnya, santrinya, atau jemaatnya.
Yang jadi pertanyaan begini, padahal di agamanya mereka masing-masing itu melarang semua. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan. Pertanyaannya begini, kenapa kok apa yang ada di ajaran agama itu masih belum bisa memunculkan kesadaran dalam berspiritual? Bagi kebanyakan mereka pemuka-pemuka agama. Karena kalimatnya berupa larangan. Ketika kalian dijejali larangan, kalian akan menganggap bahwa sesuatu yang dilarang tersebut buruk. Ketika kalian dilarang untuk memperkosa, dilarang untuk seks bebas, kalian akan secara global memaknai bahwa seksualitas itu buruk, bahwa penis kalian itu tidak seharusnya ada, itu alien aja dibuang, gitu kan. Tapi masalahnya ini nggak bisa dibuang. Kemudian kalian merasa bersalah sudah memilikinya. Bahkan kalian tidak sadar kalau kalian merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu ada. Rasa tidak nyaman itu selalu menaungi, membayangi ketika penis kalian berdiri. Atau kalau cewek ketika kalian horny, rasa bersalah itu ada. Walaupun mungkin kalian rasanya kayak halus, hampir-hampir sama, tapi itu selalu ada. Nah, ketika itu nggak disadari, seksualitas kalian akan meledak. Meledak artinya adalah mulai error. Kalian akan melakukan apa yang dilarang. Itu pasti. Karena kalian memusuhi esensi kalian sendiri. Karena kalian adalah makhluk biologis, tercipta dari seks, kalian memusuhi seks, ya akhirnya seksnya error. Akhirnya kalian mungkin memperkosa orang, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi ketika seksualitas kalian selesai, kalian lihat cewek begini aja kan biasa aja. Biasa aja. Lihatan bule-bule itu. Mereka lihat cewek begini biasa aja. Biasa. Tapi kalau kita sebagai orang lokal, wow, gitu kan. Yang tertutup aja kita masih wow gitu kan. Wow, Nah iya. itu. Jadi ya perlu diakui bahwa kita belum selesai dengan seksualitas kita sendiri. Kita masih menjudge itu sebagai sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tapi paradoksnya kita terlahir dari itu. Makanya akhirnya ya konflik di situ. Akhirnya secara keseluruhan kita konflik sama diri kita sendiri. Oke, terakhir Mas, saya ingat. Teman-teman nanti ya 3 pertanyaan dari teman-teman yang live TikTok, barangkali kita nyantai-nyantai gitu. Silakan. Ada salah satu di ajaran kuno Jawa, Mas Tantra Bhairawa ya. Salah satunya kan itu sebelum ada ritual melakukan seks. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah spiritual kuno, apa tujuannya? Kenapa mereka itu mabuk dulu? Ya, sampai terus berhubungan badan dan sebagainya, makan sampai kenyang dan sebagainya, terus baru melakukan meditasi, ritual spiritual itu. Metode yang istilahnya kita cap mungkin ya untuk kita lihat di anggapan orang modern itu kan sangat-sangat sadis, ekstrim banget. Kalau menurut Mas Riko, kira-kira apa yang melatar belakangnya kok mengapa pakai 3 metode yang terkesan serem gitu? Gimana Mas? Oke. Jadi Tantra Bhairawa yang asli itu ritualnya nggak mabuk-mabukan. Karena aku pernah praktek. Jadi yang asli itu silakan teman-teman boleh tanya jawab habis ini ya. Jadi perlakukan ranjang itu sebagai alat suci. Kalian kasih lilin, kalian kasih pemujaan, kalian kasih sajen. Tujuannya bukan ngasih sajen. Tujuannya adalah kalian memaknai di otak kalian bahwa hubungan ini adalah hubungan yang sakral. Yang harus dilakukan dengan sikap yang sakral. Tapi biasanya kita melakukan dengan sikap yang sangat tidak sakral. Ya kan? Ngaceng, sek. Itu kan tidak sakral. Tapi di Bhairawa Tantra kita dituntut untuk diem terlebih dahulu. Sampai nafsunya turun, baru kalian boleh naik ke ranjang. Sama. Jadi ketika nunggu turun, kalian harus nunggu turun. Ketika kalian nunggu turun, kalian netral, baru naik ranjang. Sebelum itu nggak boleh. Esensinya di situ. Jelas awet nanti ya, durasinya panjang. Panjang, karena rileks. Jelas ini nanti panjang durasinya bagi orang. Teman-teman nanti yang mau memperdalam
itu ada sekitar 60-an video di Bersejiwa yang bisa ditonton ya di Telegram ya. Nanti silakan kontak admin Ngaji Roso aja. Tapi menarik yang disampaikan Mas Riko tadi, kalau orang bule kan biasa ya lihat-lihat kayak gitu ya. Kalau orang lokal kan wow, semongko gitu kan. Itu yang komen loh kayak gitu Pak Dodi. Gimana sih sampean ini? Oke, ini nih ilmu mahal ya buat teman-teman semuanya. Tapi gini Mas, aku pengen buka deh. Kita santai-santai gitu sambil tanya-tanya jawab gitu teman-teman. Ada yang bertanya soal ini Mas, apa 3 jenis ejakulasi yang ada pada cewek gitu. Mas Riko kan pernah menjelaskan itu ya kalau nggak salah kan tentang apa klistoris, G-spot, sama satunya lagi cervix, iya nggak? Nah, ada yang minta jelasin itu. Oke. Tapi masih rame soal semongko ini Mas, biarin dulu. Jadi ini, jadi di Indonesia kan termasuk tabu kan, wanita mengenali organnya sendiri kan. Jadi bagi kalian para wanita ya kalian wajib mengenali organ kalian sendiri, yang mana klitoris, yang mana G-spotnya, mana E-spotnya atau cervixnya. Jadi ada 3 orgasme. 2 orgasme itu oke lah. Kalian boleh ngalamin. Orgasme yang lain, yaitu orgasme cervix, itu akan membuat hujan hormon. Lakukan setidaknya selama hujan hormon 3 bulanannya. Setelah itu jangan sering-sering. Karena efeknya sama dengan ejakulasi pria, pada pria memicu turunnya dopamin dan tingginya prolaktin. Kalian akhirnya mut-mutan, kalian bosan sama pasangan. Bisa lebih spesifikan nggak Mas? Yang cervix itu cirinya gimana gitu? Intinya gini, yang klitoris kalian bisa dapat dengan tangan kalian sendiri. Karena di luar ya kan, cek gitu kan. Bisa dapat juga dengan tangan pasangannya. Ya di luar. Klitoris ya di luar. Untuk itu. Atau kalau melalui hubungan seksual kalian bisa posisi misionaris tapi agak condong ke atas. Jadi batang penisnya kena stimulus gesekan dengan klitorisnya, itu bisa orgasme. Itu orgasme klitoris. Kalau orgasme G-spot bisa pakai jari ceweknya sendiri atau jari pasangannya, atau yang kedua lewat posisi ceweknya di atas. Itu murni harus ceweknya di atas. Karena kalau kalian posisinya misionaris nggak kena. Karena lubangnya gini, penis kalian gini. Nah, G-spotnya di atas ya nggak kena. Nah, kalau posisinya di atas ya kena. Karena penisnya kalian melengkung ke sini kan. Nah, kena. Nah, kalau yang posisi cervix ya harus posisi lotus. Kutub positif dan negatif harus dirangsang bersamaan. Itu yang sebaiknya tidak sering-sering. Kalau G-spot sama klitoris ya bebas lah, terserah kalian. Iya, ini baru bener-bener ngaji Roso tuh kayak gini ya. Roso nih. Kok kayak kerosone. Ini Mas Riko ya. Kebanyakan kalau seksual itu yang saya tahu ya. Ini kan masalah pikiran memang. Jadi banyak yang pakai teknik mengalihkan pikiran. Jika tidak mau mendekati klimaks, mikirin pocong. Itu mikirin, iya berusaha untuk memikirkan sesuatu yang istilahnya membelokkan, biar tak sampai klimaks gitu. Misalnya menghitung kuda atau menghitung kambing atau apa. Apakah itu suatu hal kewajaran? Ketika kita istilahnya ingin memberikan servis yang maksimal kepada pasangan kita, tentunya kan pasangan kita kan tidak mau kita cuman kan, ejakulasi dini ya. Kalau bisa kan agak lama awet gitu. Apakah itu mungkin teknik-teknik seperti itu bisa dibenarkan Mas Riko? Bisa tapi tidak efektif. Jadi ketika kalian mau ejakulasi, kalian ngitungin kuda. Mungkin kepekaannya turun dikit, tapi begitu kalian gesek lagi ya ingin keluar lagi gitu kan. Jadi intinya kalau dari pertanyaan Pak Dodi, intinya adalah masyarakat kita itu lebih cenderung menempatkan kewajiban orgasme itu cuma di pihak pria.
Iya kan? Akhirnya pihak pria, kita sebagai pria akhirnya membawa beban berat. Seakan-akan faktor utama orgasme itu cuma ada di pihak pria. Padahal enggak. 30% pihak pria, 70%-nya wanita. Nah, lebih banyak faktornya di wanita. Bisa jadi ada faktor frigiditas, bisa jadi vaginanya belum siap untuk dipenetrasi, bisa jadi faktor mental sehingga sarafnya tidak maksimal. Nah, itu yang harus diselesaikan. Jadi selain tanggung jawab pihak pria, pihak wanita juga bertanggung jawab. Nah, ketika kalian selesai dengan, sebagai wanita selesai dengan dogma-dogma seksual, kalian akan liar di ranjang. Nah, itu penting. Jadi dua-duanya sama-sama tanggung jawab di ranjang. Jadi bukan pihak pria saja. Selama ini kan cuma pihak pria yang disuruh ngenakin gitu, kan. Nah, itu. Jadi ketika ya dua-duanya lah. Aktivitas ranjang kan berdua kan. Nggak cuma satu orang. Jadi yang aktif ya dua-duanya. Ini Mas Riko, saya ada pertanyaan ini. Saya bacakan ya, ini ada pertanyaan titipan. Kira-kira Mas Riko, di surga nanti, kalau toh kita nanti masuk surga, apakah ada hubungan seksual di sana? Jadi ini. Loh, ini kan pertanyaan dari orang yang memang digambarkan di ajarannya kan diajarannya kan memang begitu, digambarkan. Oke. Selama ini kami suka berhitung biar keluar bareng katanya. Loh, makanya teknik itu sebenarnya sudah umum. Kalau mau guru ke sini datang ke Mas Riko gitu. Itu. Jadi kalau teknik apa 9 naga, 7 kambing itu sudah kuno, teknik kuno. Teknik kuno itu malah enggak bisa keluar nanti. Jadi ini. Jadi Jadi kita sebagai manusia kan kenikmatan yang nyata yang pernah kita dapat yang paling nikmat itu kan hubungan seksual. Makan ya gitu, ya kan? Tapi yang menurut kita paling nikmat, yang menurut kita itu puncak duniawi itu hubungan seksual. Sehingga beberapa ajaran itu mensimbolkan surga di posisi yang nanti dikasih hubungan seksual. Itu cuma simbolisme aja. Tapi ya akhirnya karena esensinya tidak ikut diturunkan, akhirnya ya begitulah. Akhirnya jadi dogma, jadi konflik, persaingan surga dan lain-lain. Itu. Jadi esensinya harus terus diturunkan. Oke, Mas Hendra, ada tambahan? udahlah, pokoknya teman-teman nanti kalau pengen diperdalam, kalau soal yang letting in, silakan nanti join tanggal 13-14 Desember, kelasnya 2 hari, Zoom ya teman-teman ya. Biasanya start jam 7 malam sampai sekitar jam 10-an gitu. Terus nanti yang pengen memperdalam tentang materi terakhir ini tentang fase orgasme dan lain-lain, ada di kelas bersedia, teman-teman bisa kontak admin Adi Rosso nanti ya. Oke, thank you, terima kasih banyak pada Mas Riko sudah senantiasa sama-sama untuk Adi Rosso, untuk Bro siapa tuh namanya tadi yang di Jogja, Mas Prabu ya, sehat terus ya, sehat terus, bahagia terus ya. Thank you, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang sudah join. Oke.